Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-30, dengan tema keselamatan bagi semua orang. Kisah Para Rasul 11 ayat yang pertama sampai 30 menceritakan bagaimana Simon Petrus memberikan pertanggungjawaban mengenai baptisan Kornelius di Yerusalem. Kornelius adalah seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia bukan orang Yahudi, tetapi ia hidup saleh. Ia dan seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Pada saat itu, Kornelius dan Petrus bersama-sama mengalami penglihatan dari Tuhan. Kemudian Petrus pergi mengunjungi Kornelius. Petrus masuk ke rumah Kornelius. Ia makan di sana dan juga bersaksi tentang Yesus Kristus kepada Kornelius dan beberapa orang lain juga di sana. Ketika Petrus sedang bersaksi, maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan Petrus saat itu. Tindakan Petrus ini menjadi pertentangan di antara para rasul dan saudara-saudara di Yudea. Mereka mempertentangkan karena Petrus masuk ke rumah orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Petrus menjelaskan penglihatannya kepada mereka. Dan Petrus juga menceritakan bagaimana Roh Kudus tercurah atas mereka. Allah memberikan karunia-Nya kepada Kornelius dan beberapa orang lainnya saat itu. Karunia yang Allah berikan berupa baptisan Roh Kudus. Kornelius bukan orang bersunat atau orang Yahudi, tetapi Kornelius hidup saleh di hadapan Allah. Allah tidak membuat diskriminasi. Allah tidak hanya memberikan keselamatan kepada orang Yahudi saja, tetapi Allah memberikan keselamatan bagi semua orang. Allah tidak pernah membeda-bedakan manusia. Manusialah yang sering membuat perbedaan terhadap sesamanya. Kasih karunia Allah, yakni Roh Kudus, tidak dicurahkan kepada bangsa tertentu, suku tertentu, atau kelompok tertentu saja. Tetapi Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Ia telah mengosongkan dirinya dan turun ke dalam dunia dan menjadi manusia. Yesus juga mengorbankan nyawanya. Semua itu Dia lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Manusia terikat oleh dosa dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kepada bangsa-bangsa lain, Allah juga mengaruniakan pertobatan dan keselamatan. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Barang siapa yang berseru kepada nama Allah akan diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Petrus menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus seharusnya meneladani apa yang Yesus lakukan, yakni mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Setiap orang percaya harus dapat menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Injil harus diberitakan baik kepada orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Injil harus terus diberitakan walaupun banyak tantangan dalam memberitakannya. Semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi ketika memberitakan Injil. Kita tidak perlu khawatir karena tangan Tuhan menyertai kita. Setiap orang percaya harus hidup saleh di hadapan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan iman, agar melalui hidup kita banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan. Injil harus diberitakan dan diajarkan kepada banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini,
Mari kita belajar untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Orang Kristen berarti pengikut Kristus, dan sebagai pengikut Kristus, kita juga harus meneladani Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebagaimana Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang latar belakang orang tersebut, maka kita pun harus bisa mengasihi semua orang tanpa membuat perbedaan. Karena Yesus Kristus memberikan anugerah keselamatannya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita juga harus memberitakan Injil keselamatan itu, supaya semakin banyak orang yang mengenal akan Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Selamat beraktivitas, tetap andalkan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.